Malam hari ini kita akan mereaction perseteruan antara Ahmad Dhani dengan Once. Mantan vokalis. Iya, yang semakin seru kok. Semakin memanas. Semakin memanas. Karena perebutan antara royalti. Iya. Jadi kronologinya itu Once ketika manggung itu tidak membayar royalti ke Ahmad Dhani selaku founding father-nya Dewa 19. Sementara ini urusan hak cipta ya Pak? Iya, hak cipta. Jadi kan ada undang-undangnya sih Pak. Betul. Ya jangankan sekelas Ahmad Dhani, sekelas Alibata aja kan Iya betul. dilindungi hak ciptanya oleh Dimar Musik sehingga bisa menyetrek. Cuman kan kalau Once offline, nyetreknya kan susah. Maka ini nyetreknya lewat jalur hukum. Karena Once itu susah, nggak mau bayar sama sekali. Maka untuk kelengkapan dari videonya seperti apa perseteruannya yang semakin memanas, kita langsung saja lihat, simak bareng-bareng di videonya. Oke, siap. Ahmad Dhani Prasetyo rupanya benar-benar tak main-main dalam polemik royalti yang dipersoalkannya kepada Once Mekel, sang mantan vokalis dari grup band Dewa 19 yang digawanginya. Setelah saling berbalas pantun, di mana Once merasa tak bersalah kepada Dhani lantaran selalu membayarkan royalti lewat pihak event organizer kepada LMKN. Kemarin juga Dhani menemui pihak LMKN untuk memastikan silang sengkarut yang tengah terjadi di antara dirinya dan Once. Ya, satu pemahaman bahwa siapapun pengguna atas hak cipta, ini pengacara berarti yang dia menggunakan ciptaan orang lain, maka wajib mendapatkan lisensi ataupun izin dan membayar royalti. Jadi ketika ada IO yang nakal, ketika ada IO yang tidak melaporkan dan membayar royalti, maka itu seharusnya diproses hukum, dan undang-undang hak cipta mengatur itu di pasal 113 ayat 2, ancamannya 3 tahun, ada denda 500 juta rupiah. Ada pasalnya ya. Sebelumnya, Dhani yang mengirimkan somasi kepada Once dengan isi pelarangan untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19, kabarnya telah mendapatkan jawaban dari pihak Once, di mana sang mantan vokalis Dewa 19 itu pun telah menyanggupi permintaan pihak Dhani. Khusus untuk Once, sang penggawa dari Dewa 19 ini pun kekeh pada prinsipnya untuk tidak mengizinkan Once bawakan lagu-lagu ciptaannya di panggung manapun. Saking tegasnya Dhani kepada Once, kalaupun Once masih ingin membawakan lagu yang ikut diciptakannya saat masih didapuk sebagai vokalis Dewa, maka lirik dari lagu tersebut harus digubah terlebih dahulu. Bener sih, harus ada ketegasan. Mau membayar. Enggak, sudah nggak mau. Saya sudah nggak mau. Jadi ini sudah masalah brand, bukan prinsip. Dewanya kan masih ada. Dewanya masih ada. Saya dan Anda sebagai founder Dewa 19, Dewanya masih ada dan masih berkegiatan, dan nggak mungkin ada konser-konser lain yang berkenaan dengan Dewa 19. Kan kalau misalnya semisalnya semisal saya tidak bisa melarang seorang IO untuk melakukan konser, nanti suatu saat akan ada konser Ari Lasso dan Once menyanyikan 30 hits Dewa 19 tanpa Dewanya. Kalau saya nggak bisa melarang, itu bisa terjadi. Cemburu, kan menciptakan bareng Dhani, kan Dhani bikin lirik, saya bikin nadanya. Ya nggak apa-apa, asal liriknya dirubah. Liriknya punya Mas Dhani. Liriknya punya saya. Dia Tegas ya, Pak? Dhani, larangan ini bukan karena ada masalah persoalan seperti yang diungkap oleh Once sebelumnya, melainkan murni urusan perut alias bisnis. Sebab Dhani kemudian mengaku hubungan pertemanannya dengan Once justru tak ada masalah. Walaupun ironisnya sengketa royalti ini harus diselesaikan Dhani lewat jalur somasi sampai perang di media. Sementara Once mengurai pengakuan lain jika keinginannya untuk bertemu Dhani secara pribadi sejak lama seakan tak pernah direspon. 13 Saya sama tahun. Once berteman aja, biasa. Ngobrol ya bisa lama, ngobrol apa aja sama Once enak. Once tuh enak buat ngobrol gitu. Biasa aja gitu. It's all about business aja. Berteman oke, berbisnis no. Gitu. Pertikaian saya sama Once ini sebenarnya bukan di ranah hak cipta sebenarnya. Bukan di ranah hak cipta, ini udah di ranah persaingan usaha udah ini. Gitu, karena kalau Once masih menyanyikan lagu Dewa 19 itu mengganggu usaha saya. Usaha saya dan Anda dalam rangka mencari nafkah di Dewa 19. Kalau saya melihatnya begini ya, masalah ini sebetulnya
ada di paling tidak dua sisi. Pertama, masalah hukum, ketidakpahaman akan ketentuan hukum positif, artinya hukum yang berlaku. Yang kedua adalah masalah yang bersifat lebih pribadi. Ada dua hal. Pertama, mungkin rasa tidak terpenuhinya fairness atau katakanlah keadilan gitu ya. Atau yang kedua, masalah yang lebih pribadi lagi. Tanpa bermaksud menyalahkan siapa-siapa, tapi memang berarti ada problem, ada isu komunikasi yang terjadi dari sebelum-sebelumnya, ya. Karena ya masing-masing punya caranya sendiri ya. Tapi ternyata sampai sejauh ini masih belum optimal untuk menyelesaikan masalah miskomunikasi ini gitu ya. Dan akhirnya tadi ya syukur-syukur dengan begini kan akhirnya sepakat bahwa ya memang aturannya begini ya, aturannya ya begini gitu. Permasalahan terkait royalti memang bukan baru kali ini terjadi di antara para musisi. Anji yang pernah bersuara di media sosial mempertanyakan haknya sebagai pencipta lagu kepada pihak LMKN, ribut-ribut dengan Marcel Siahaan yang memang merupakan salah satu anggota komisioner di LMKN. Anji menuding LMKN tidak transparan dengan pelaporannya terkait royalti para pencipta lagu. Di lain sisi, Marcel yang merasa dipojokkan mempermasalahkan mengapa hal itu harus dibahas Anji di ranah publik, padahal Anji sendiri bisa berkomunikasi dengan baik lantaran terdaftar sebagai seorang anggota LMKN. Saya nggak merasa berseteru karena saya merasa bahwa itu adalah sesuatu yang harus saya katakan karena mekanismenya seperti itu ya. Saya juga berusaha pada saat itu untuk bagaimana meredam blunder karena pada saat itu Anji menurut saya dia adalah juga pelaku pertunjukan ya, dan dia juga terdaftar bikin rapi semuanya gitu ya, karena gimana pun juga kan bukan itu yang dicari gitu. Makanya waktu itu saya bersuara dan sempat bertanya sebetulnya berdiri di mana gitu. Lo berjuang untuk pelaku, maksudnya pencipta atau buat user, itu aja pertanyaan. Tapi sejauh ini semuanya sudah clear karena ya masing-masing juga punya caranya sendiri menginterpretasi dan saya juga punya tanggung jawab karena saya diserahin tugas untuk memberikan sosialisasi mengenai aturan, sekaligus juga ya tugas saya sebagai salah satu komisioner LMKN juga itu. Kunci dari semua perselisihan rupanya ada pada masalah komunikasi dan keterbukaan. Jika kedua hal ini benar-benar ada, maka niscaya tak ada silang kata di media, apalagi sampai urusan somasi dan penyelesaian di ranah hukum. Semoga saja memang ada titik temu yang bisa mendamaikan semua pihak dalam porsi kewajiban dan haknya masing-masing, baik sebagai penyanyi maupun seorang pencipta lagu. Kalau menurut saya sih benar sih. Iya. Artinya memang harus ada ketegasan. Jadi jelas. Kalaupun misalkan Once mau menyanyikan lagu Dewa, ya berarti harus ada izin dulu. Iya. Dan memberikan royalti. Setelah itu royaltinya harus keluar cair. Iya. Ya, itu Pak. kan berarti miss ya. Miss. Miss tapi disengaja. Iya, karena Once-nya nggak mau. Iya, karena 13 tahun sih, Pak. Iya. Merasa memiliki juga kan. Iya. Oke, Pak. Closing. Oke, demikian reaction kali ini, session pertama. Mudah-mudahan minimal memberikan informasi bahwa hak cipta itu ya berarti ada pemiliknya gitu ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.